Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami ada 4 anggota kelompok. Yang pertama Antonia Ratuwesti Manalu, yang kedua Elisa, yang ketiga Paterna Ayu Lestari, dan yang terakhir Wensi Septiani. Baik, kita akan mulai langsung ke presentasinya. Halo teman-teman, saya Antonia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Filosofi Joso, setiap entitas menghadapi berbagai risiko baik dari luar maupun dari dalam yang harus ditentukan. Penentuan risiko merupakan hal penting bagi manajemen atau auditor audit. Auditor audit harus memiliki pemahaman mengenai proses penentuan risiko dan sarana yang digunakan untuk melakukannya. Auditor audit harus memasukkan hasil penentuan risiko ke dalam proses audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Persyaratan awal untuk menentukan risiko adalah adanya penetapan tujuan yang dihubungkan pada tingkat-tingkat perbedaan dan konsisten dalam organisasi. Penentuan risiko adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai tujuan yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengolahan risiko. Karena kondisi ekonomi, industri, peraturan, dan operasi akan terus berubah, maka dibutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan perubahan. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisah dan terus-menerus dari manajemen. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan sadar akan risiko yang beragam serta adanya prioritas dan keterbatasan dari daftar risiko yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang siapa saja yang memanfaatkan penentuan risiko. Pertama-tama itu ada manajemen eksternal yang memanfaatkan ini sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesuksesan suatu entitas sebagai alat yang penting dalam merencanakan sistem-sistem baru baik manual maupun terkomputerisasi yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, ada auditor audit SAS nomor 55 ICPA. Itu tanggung jawab akuntan untuk mendapatkan pemahaman atas sistem pengendalian. Akuntan publik juga melakukan penentuan risiko dalam merencanakan audit. Ketiga, itu ada auditor IIA Institute of Internal Audit SIAS nomor 9 tahun 1991 tentang penentuan risiko. Departemen Audit Internal akan menjadi pemain utama dalam menentukan risiko yang mengarahkan laporan keuangan manajemen untuk mengemukakan kondisi sistem kontrol. Merencanakan penentuan risiko dan eksposur. Rencana audit harus direncanakan untuk memasukkan pertimbangan tentang risiko dan eksposur organisasi. Organisasi tanpa proses manajemen risiko membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan manajemen risiko dan perhatian dewan serta menentukan penyelesaian menggunakan operasi dan kontrol manajemen risiko. Mengidentifikasi kesadaran manajemen dan dewan komisaris akan risiko
risiko dan menentukan penyelesaiannya melalui proses manajemen risiko. Memberitahu manajemen kekurangan yang ada pada proses manajemen risiko dan memberi saran untuk melakukan proses seperti itu. Mendapatkan pemahaman atas ekspektasi manajemen dan Dewan Komisaris mengenai bantuan audit internal yang dapat diberikan dalam proses manajemen risiko. Mendapatkan konsep dari manajemen mengenai peran yang harus dimainkan auditor audit dalam proses tersebut. Memainkan peran proaktif jika dibutuhkan dalam pengembangan proses manajemen risiko dan dengan tetap mengingat eksposur agar terjadinya penurunan independen, menjauhkan diri dari berperan sebagai pemilik risiko. Perkenalkan, nama saya Elisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang risiko audit, di mana risiko audit atau audit risk merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Risiko audit juga diartikan sebagai tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya, seperti ketidakpastian validitas dan reliabilitas. Risiko di dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal seperti ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur, pengendalian intern klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Di dalam menentukan risiko yang ada pada saat mengaudit pada tingkat laporan keuangan, seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa karakteristik. Di sini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik manajemen. Yang kedua, karakteristik operasi dan industri. Yang ketiga, karakteristik penugasan. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik manajemen. Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasional tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Di mana di sini terdapat 5 karakteristik manajemen. Yang pertama, kebijakan manajemen didominasi hanya 1 orang. Yang kedua, manajemen memiliki perilaku yang agresif terhadap pelaporan keuangan. Yang ketiga, perputaran manajemen tinggi. Yang keempat, manajemen yang sangat berlebihan dalam menekankan pencapaian proyeksi laba. Yang kelima, manajemen memiliki reputasi yang buruk dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, karakteristik operasi dan industri, di mana di dalam karakteristik ini terdapat 5 karakteristik.
Di antaranya, yang pertama, profitabilitas entitas dibandingkan dengan industrinya ternyata tidak memadai atau tidak konsisten. Yang kedua, hasil-hasil operasi entitas sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, entitas berada pada industri yang menurun. Yang keempat, organisasi entitas bersifat desentralisasi tanpa pengawasan aktivitas yang memadai. Yang terakhir, entitas diragukan kelangsungan hidupnya. Yang terakhir di sini ada karakteristik penugasan, di mana di dalam karakteristik penugasan terdapat 3 karakteristik. Di antaranya, yang pertama, terdapat banyak perdebatan atau masalah-masalah akuntansi yang sulit. Yang kedua, terdapat transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang signifikan dan tidak biasa. Selanjutnya, sebelum terdapat salah saji signifikan yang dideteksi selama audit atau tidak tersedia data mengenai hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen yang ada di dalam risiko audit. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian, dan yang terakhir, risiko deteksi. Kita akan membahas yang pertama, risiko bawaan, di mana risiko ini tidak dapat diubah. Misalnya, contoh asersi keberadaan kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi dari aktiva tetap. Hal ini disebabkan karena uang merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi, dan semua orang berminat terhadap uang, sedangkan aktiva tetap lebih terlihat jelas keberadaannya. Risiko bawaan juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Selanjutnya, risiko ini selalu ada dalam mengaudit. Namun, risiko ini tidak pernah mencapai angka 0, karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Yang terakhir, risiko ini merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, di mana risiko bawaan merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Yang selanjutnya, risiko pengendalian, di mana risiko ini adalah risiko di mana suatu salah saji material yang terjadi di suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah. Risiko ini juga merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Risiko pengendalian merupakan risiko bahwa suatu salah saji material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini juga merupakan fungsi dari efektivitas, karena semakin efektif struktur pengendalian intern entitas klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti yang menyatakan bahwa struktur pengendalian intern klien adalah efektif. Yang selanjutnya, risiko deteksi, di mana risiko ini merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat di dalam suatu asersi. Risiko ini juga tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Sekarang hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, di mana semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima.
Namun sebaliknya, semakin besar risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Risiko deteksi berbeda dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, di mana risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Seperti yang dijelaskan tadi, semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin besar risiko deteksi. Namun sebaliknya, komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase, atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai maksimum. Selanjutnya, persediaan risiko. Risiko yang akan muncul saat melakukan audit persediaan. Di sini banyak kemungkinan risiko yang akan terjadi pada saat mengaudit persediaan. Salah satunya terjadinya selisih saat pencatatan persediaan. Yang dimaksudkan di sini di mana kita melakukan pencatatan berbeda dengan persediaan yang ada di gudang. Misalnya di pencatatan kita terdapat 100 persediaan makanan misalnya. Terus di gudang hanya terdapat 80 persediaan. Maka dari hal tersebut terdapat selisih 20. Inilah yang dimaksud dengan terjadinya selisih saat pencatatan persediaan. Yang selanjutnya, kemungkinan terjadinya kehilangan atau pencurian aset. Tentu kehilangan atau pencurian aset kemungkinan akan terjadi dalam suatu perusahaan. Namun, kita harus mencegahnya kemungkinan dengan cara misalnya kita harus memisahkan tugas antara orang yang bekerja di gudang dengan orang yang mencatat atau orang yang membukukan jumlah persediaan yang ada di gudang. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan dasar tentang risiko, di mana di sini terdapat 5 pernyataan. Yang pertama, risiko adalah bahaya atau akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko juga diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, risiko adalah penyebaran atau penyimpanan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, risiko adalah suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya, risiko adalah efek akumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Paterna Ayu Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai risiko EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau yang disingkat sebagai EDI adalah sebuah sistem komunikasi informasi dari komputer satu ke komputer yang lain yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis
yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Komputer, database, dan pusat informasi terhubung oleh jaringan komunikasi publik. Risiko sistem ED ini adalah sangat tinggi. Bisa jadi karena kegagalan sistem. Ada beberapa area faktor risiko ED. Yang pertama, tercurinya akses informasi seperti hacker mengakses sistem, kemudian intersepsi selama transmisi, dan penyadapan. Yang kedua, hilangnya integritas data. Contohnya seperti perubahan atau pemalsuan data, kemudian tidak ada jejak audit dalam bentuk kertas, hilangnya tanda tangan fisik, adanya kesalahan pada sistem, gangguan oleh karyawan yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, transaksi yang kurang lengkap seperti transaksi selama transmisi dan duplikasi transaksi akibat transmisi. Yang keempat, tidak berjalannya sistem ED. Penyebab logisnya seperti adanya virus, kesalahan program, kesalahan perangkat lunak, dan kesalahan perangkat keras. Kemudian, penyebab alaminya seperti kebakaran, banjir, gempa, dan kerusakan listrik. Kemudian, sabotase oleh orang yang memiliki otorisasi. Kemudian yang kelima, ketidakmampuan mengirimkan transaksi. Jaringan atau sinyal sedang gangguan sehingga tidak bisa mengirimkan transaksi-transaksi yang diperlukan. Biasanya, gangguan jaringan ini dikarenakan hujan, mati lampu, dan angin. Kemudian yang keenam, kurangnya pedoman hukum. Jika tidak ada pedoman tentang hukum dalam sistem ED, maka akan mudah sekali terjadi penyalahgunaan otorisasi oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, terutama terhadap sistem transaksi yang akan dioperasikan dalam sistem ED. Kemudian saya akan membahas mengenai risiko kecurangan manajemen. Risiko kecurangan atau risiko fraud adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dan kerugian non-materi menyangkut kerugian yang bersifat non-finansial. Penyebab timbulnya kecurangan ada beberapa hal. Yang pertama, pimpinan organisasi kurang menghargai atau kurang memperhatikan perilaku yang jujur dan bermoral tinggi pada karyawan, atau pimpinan hanya berfokus pada hasil organisasi atau karyawannya. Kemudian, kurangnya apresiasi terhadap kinerja karyawan. Terdapat persepsi ketidakadilan dalam organisasi. Kemudian, rasa memiliki dan kesetiaan yang rendah terhadap organisasi. Terdapat ketakutan untuk menyampaikan berita buruk kepada pimpinan. Kemudian, praktik komunikasi yang kurang memadai dalam organisasi. Selanjutnya, ada beberapa tanda-tanda kecurangan yang dilakukan manajemen, seperti memberikan informasi yang salah dengan menutupi informasi yang sebenarnya, dan terjadi keterlambatan atau menyalahi perjanjian dalam kesepakatan dengan pihak ketiga dalam urusan bisnis. Kemudian, dalam kinerja terdapat sisi kelainan dari yang biasanya dilakukan perusahaan. Mengubah bentuk struktur organisasi yang ada dengan bentuk yang baru dengan alasan tertentu seperti karena kepentingan perusahaan. Pada saat meeting atau pada saat rapat, sering memberikan usulan-usulan yang mengarah pada maksud-maksud tertentu.
ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Kemudian selanjutnya saya membahas mengenai manajemen risiko. Audit internal untuk membantu manajemen tidak hanya pada area risiko, tetapi juga membantu dalam mengendalikan risiko tersebut secara positif. Selain penentuan risiko dan membantu manajemen dalam mengubah risiko menjadi elemen pendapatan institusional, auditor harus memperluas bidang audit agar bisa mencakup kontrol risiko, pendanaan risiko, dan administrasi risiko. Yang pertama, kontrol risiko. Seperti mendukung suatu program kontrol risiko dan kerugian secara proaktif. Kemudian memberikan insentif maksimum untuk peran serta dalam program kontrol risiko. Kemudian memonitor efektivitas kontrol risiko. Kemudian pendanaan risiko ada beberapa, yaitu seperti mempertimbangkan semua sumber keuangan yang tersedia. Kemudian mempertahankan proteksi terhadap kerusakan yang muncul. Kemudian mengalokasikan biaya pendanaan risiko di antara unit-unit operasi secara wajar. Kemudian administrasi risiko ada beberapa, seperti menciptakan dan mempertahankan komitmen manajemen terhadap manajemen risiko. Kemudian menerapkan struktur manajemen risiko yang teridentifikasi dengan baik. Kemudian mengembangkan tujuan tahunan yang ditargetkan dengan jelas dan menjaga komunikasi yang baik dengan semua tingkat manajemen yang terpengaruh. Kemudian selanjutnya tujuan proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas usaha diidentifikasi dan diprioritaskan. Kedua, manajemen dan dewan komisaris telah memutuskan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi, termasuk penerimaan risiko yang dirancang untuk mencapai rencana strategi organisasi. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau justru mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan. Kemudian yang keempat, aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dilaksanakan secara periodik, menilai risiko dan aktivitas kontrol untuk mengelola risiko. Kemudian yang kelima, dewan komisaris dan manajemen menerima laporan periodik mengenai proses manajemen risiko. Proses tata kelola organisasi harus memberikan komunikasi periodik tentang risiko, strategi, risiko, dan kontrol untuk pihak yang berkepentingan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wensi Septiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang metode-metode analitis, identifikasi dan penggunaan risiko untuk mengembangkan sebuah struktur kontrol yang optimal, menerapkan suatu metode analitis atau kombinasi dari beberapa metode. Metode-metode analitis adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan bagan alir. 2. Kuesioner kontrol internal. 3. Analisis matriks. 4. Metodologi ilustratif. 5. Metode Courtney. Pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagan alir adalah penyajian grafik 2 dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Bagan alir merupakan sarana komunikasi yang bagus antara auditor dan karyawan operasional, bagaikan sebuah peta jalan yang merupakan alat komunikasi yang lebih baik dibandingkan sebuah narasi yang berisi putaran dan lampu lalu lintas di jalan. Kuesioner kontrol internal. Kuesioner tersebut dikenal sebagai kuesioner kontrol internal atau ICQ. Kuesioner ini berbeda dari kuesioner dengan pertanyaan terbuka
yang digunakan dalam survei pendahuluan. Kuesioner ini seperti mencari informasi untuk memperluas pemahaman auditor. ICQ dimulai dari jawabannya yang diketahui atau yang diinginkan dan membutuhkan jawabannya atau tidak disertai komentar. ICQ membutuhkan jawaban yang langsung dan tepat mengenai ketaatan dengan prosedur-prosedur yang diharapkan. ICQ digunakan untuk evaluasi berkelanjutan atas kontrol yang ada dan dapat digunakan dalam analisis risiko. ICQ juga biasanya dikembangkan setelah sebuah aktivitas atau proses telah dianalisis dan kontrol yang sesuai telah diterapkan. ICQ merupakan uji ketaatan yang dimasukkan untuk memastikan bahwa kontrol masih diterapkan dan bahwa risiko dapat dievaluasi. ICQ juga dapat digunakan sebagai sebuah pengingat bagi auditor mengenai kontrol yang seharusnya diterapkan dan diuji selama audit. Analisis matris. Analisis matris dikenalkan dalam kontrol komputer dan audit atau komputer control and audit. Meskipun metodologi tersebut diperkenalkan pada konsep audit EDP, analisis matris tersebut dapat digunakan untuk analisis kontrol di aktivitas manapun. Matris kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Matris kontrol juga mengetahui kontrol tertentu bisa memberikan perlindungan untuk lebih dari satu risiko. Sebagai contoh, sebuah kunci melindungi aset dari kemungkinan hilang dengan membatasi akses. Hal ini juga memberikan akuntabilitas untuk menangani aset karena orang yang memegang kunci akan bertanggung jawab jika aset yang sudah diamankan tersebut hilang. Suatu anggaran menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan menjadi alat ukur kinerja. Anggaran juga menetapkan otoritas manajer untuk bertindak dalam kendala keuangan berupa anggaran. Metodologi ilustratif. Perangkat evaluasi berisi dua jenis umum perangkat. Perangkat pertama adalah perangkat komponen, yang kedua adalah lembar kerja, penentuan risiko, dan aktivitas kontrol. Komponen merujuk pada analisis komponen-komponen sistem kontrol. Untuk mengingatkan dari studi JLSO, definisi kontrol adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, perusahaan, dan karyawan lainnya untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori-kategori berikut ini. 1. Efektivitas dan efisiensi operasi. 2. Keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, ketaatan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Metode Courtney, satu teknik penilaian yang menarik dan sederhana, sehubungan dengan biaya kontrol yang dikembangkan oleh Robert Courtney saat ia bergabung dalam divisi sistem komunikasi IBM. Teknik tersebut melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang, dolar, rupiah, ke risiko prudensial, dan estimasi tersebut dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Jika pendekatan ini digunakan, auditor internal harus berupaya mencapai kesepakatan dengan manajemen tentang nilai-nilai yang diberikan dan frekuensi yang diestimasi. Hal ini bisa jadi subjektif, tetapi sebuah konsensus dapat menghasilkan tingkat keandalan yang dapat diterima. Sistem evaluasi risiko. Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi, beberapa organisasi telah mengembangkan sistem evaluasi risiko berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat mereka simpulkan merupakan risiko penentu yang signifikan. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang disajikan di awal bab ini divalidasi melalui pengalaman lampau dan melalui pembahasan dengan manajemen dan pegawai audit internal. Aspek pentingnya adalah penentuan jawaban spesifik dan bobotnya. Risiko untuk situasi tertentu dievaluasi terhadap semua risiko lainnya dan digunakan untuk membuat rencana audit. Beberapa organisasi menggunakan model ini untuk menetapkan jam penugasan. Organisasi yang sedang mengembangkan program seperti ini yakin bahwa manfaat yang didapat jelas melebihi biayanya dan memungkinkan kedekatan yang lebih objektif untuk penentuan risiko. Namun ada organisasi-organisasi yang justru meyakini sebaliknya, dan bila mereka menggunakan kuesioner, maka tergantung auditor untuk memutuskan berdasarkan evaluasinya terhadap jawaban pertanyaan. Pertimbangan pengungkapan risiko. Risiko organisasi dibagi menjadi 3. 1. Risiko operasi. Risiko operasi terkait dengan risiko-risiko yang terjadi pada produksi, penjualan, dan pengadministrasian organisasi.
Risiko tersebut mencakup risiko internal dan eksternal. Kedua, risiko estimasi. Risiko estimasi terkait dengan estimasi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan. Ketiga, risiko konsentrasi. Risiko konsentrasi terkait dengan konsentrasi pelanggan, pemasok, lini produk, dan pasar. Kebutuhan akan beberapa perangkat. Tidak ada satu perangkat yang sempurna untuk melaksanakan penentuan risiko atau mengukur efektivitas kontrol. Seperti halnya seorang tukang memiliki banyak perkakas, masing-masing dengan kegunaan sendiri-sendiri, maka perangkat auditor juga harus berisi alat yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. 1. SAS memberi auditor alat untuk mengevaluasi sifat risiko dan kontrol dalam suatu entitas. 2. Pembuatan bagan alir paling bernilai selama survei pendahuluan jika auditor ingin mendapatkan pemahaman akan proses yang ada. Memiliki gambaran tentang kontrol dan penerapannya merupakan hal yang penting untuk pembuatan penentuan risiko. Alat 3. Alat evaluasi COSO dapat menilai untuk menilai risiko dalam struktur kontrol dan menilai risiko dalam operasi. 4. Analisis matriks merupakan alat berharga untuk melangkah selanjutnya dalam penilaian. Analisis tersebut membandingkan risiko khusus dengan kontrol dan mengukur kedalaman cakupan kontrol. Pendekatan seperti metode Kearney memberi auditor teknik kuantitatif yang mungkin berguna dalam mengevaluasi risiko. Seorang auditor yang memiliki persiapan yang baik akan mempunyai bekal peralatan dan keahlian untuk menggunakan beberapa perangkat tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.